Waduh, parah. Ketegasan KDM yang sat-set beresin masalah malah selalu disalahartikan. Begitu dia sepil perkembangan kinerja atau kasus di media sosial, langsung saja ya dicap cuma konten kreator doang. Puncaknya kader PDIP ikutan nyerang. Maunya gimana sih? KDM diam, dibilang gak kerja. KDM kasih update dan bukti kerja, dibilang cari muka lewat konten. Jadi harusnya KDM itu kerja sambil diam-diam kayak maling begitu? Heran ya, prestasi kok malah jadi sasaran tembak. Gak ada capeknya ya nyari-nyari celah untuk jatuhin KDM. Gambar-gambar aja. Ya. Seorang guru di Subang. SMP 2. Lihatin tuh. Pak Dedi tolong tengah. Laporin ke Pak Dedi. Saya akan lapor Pak ya. Laporin ke Pak Dedi. Saya tunggu. Pak, sini kan untuk cari solusi. Bapak anak bapak. Cari solusi bukan seperti itu, Pak. Iya, kami menyayangi anak bapak. Anak saya kalau misalnya saya nggak pernah gambar-gambar anak. Silakan duduk lagi ya. Kita bicarakan Kalau baik-baik. anak bapak tidak nakal, kalau anak bapak baik-baik, saya tampar. Saya Harusnya panggil orang tua Pak ya. Jangan main-main tangan sendiri. Apakah boleh sekarang coba? Saya tanya sama Ibu. Bolehkah seorang guru gambar-gambar anak? Gak boleh Bu. Ada undang-undangnya sekarang Bu. Kepala sekolah mana? Kalau sekolah nggak ada Pak, undang-undangnya berapa? posisinya dua. Coba telepon Pak. Ya, sama ngomong. Undang-undangnya berapa? Bukannya undang-undang mau apa? Nggak boleh, Bapak seorang guru. Jangan sampai main Bapak mau tangan lihat Pak. konten Pak Dedi? Ya, Bapak mau lihat konten Pak Dedi? gak usah Bob. Sekarang guru boleh Apa? mendidik anak yang sifatnya mendidik. Boleh menggampar. Tidak bisa. Pak, kalau gambaran saya yang sebenarnya anak bapak sudah pingsan, saya dikepret begitu. 2 kali Pak. Iya betul. Nah iya, kenapa harus seperti itu? Bapak kenapa Emang harus betul sama- cara mendidik anak seperti itu Pak? Betul. Karena di omongan baik-baik sudah tidak nurut. Ya, emang benar? Tidak benar Pak. Benar menurut saya, karena dengan cara-cara pelajaran biasa anak-anak sudah banyak melenyap, ngelunjak. Bukannya nggak unik, ya panggil orang tuanya lah. Saya udah panggil berulang-ulang orang tua. Mungkin setelah nah, ya udah. Jaga nama baik sekolah Pak. Kan justru menjaga nama baik sekolah. Masih banyak yang bagus sekolah Pak. Iya, Ya, pindah bapak cari sekolah yang bagus. Bapak Rana nih. Bapak Rana Setiap Putra. Ya, Setiap Putra. Ya. SMP apa ini? SMP Negeri 2 Jalan Cakap. Dengerin Pak. Ada guru yang gampar murid dan orang tuanya dari si murid yang bersangkutan ngamuk di sekolah, teman-teman. Kalian di posisi mana nih? Kalian di posisi Pak Guru atau juga di posisi si orang tua atau wali murid tersebut, teman-teman? Saya jujur ada benar dan ada salahnya juga kalau perkara ini ya. Coba kita lihat video berikutnya ya. Ini sudah kita berkumpul nih, ada Pak Rana, ada Bapak siapa? Ini kemana Pak? Orang tua siswa, ada Pak Kepala Sekolah, sudah saling maaf-maafan. Pak Rana enggak, pesannya apa? Kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah masalah ini sudah selesai. Kepada semuanya tolong bahwa kita masalah ini kita tutup dan selesai kan ya? Betul. Sekali lagi saya juga guru biasa, saya minta maaf jika hukuman sudah berpihak. Ya Bapak, gimana? Mungkin harapan saya ke depannya, terutama mungkin saya harus betul-betul minta maaf dulu di sini ke masyarakat Indonesia yang sudah membuat rame Pak ya, apalagi sampai melibatkan Bapak tugas gubernur. Ya, gitu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini pelajaran buat para orang tua juga, dan jangan terlalu ikut campur untuk masalah kita percayakan sama guru, bahwa kemanapun juga ya guru itu adalah pahlawan. Jadi tidak ada lagi untuk terjadi masalah seperti ini, dan lebih baik, betul kata Bapak tadi, ya hukuman Tidak boleh kekerasan, tidak boleh kekerasan, diganti dengan yang mendidik. Nyuci piring, ngelap kaca, ngepel, bersihin toilet, babat, sasapu, ngecat, banyak lagi. Sehingga hukuman tetap berjalan, pendidikan tetap menjadi faktor utama keberhasilan siswa. Aturun ya, pokoknya damai selalu, bahagia selalu. Nah, berpelukan lebih membahagiakan dibanding bermusuhan. Akhirnya KDM jadi penengah pemberi solusi nih teman-teman ya. Setelah geger banget percekcokan antara wali murid dan juga guru, akhirnya didamaikan oleh KDM seperti itu ya. Ya itu tadi memang carut marut pendidikan ini salah satunya seperti ini. Saya yakin guru punya niat yang baik dan juga orang tua juga punya niat yang baik begitu. Untung ada KDM yang mendamaikan keduanya, gak jadi lapor-laporan nih teman-teman ya. Mantap jiwa KDM. Kita ngeliat KDM, maaf ini ke Kang Deddy,
Kang Deddy itu lebih ke content creator. Oke. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy, ya content creator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan, ya kan? Jadi Pak Purbaya bukan pencitraan berarti? Kalau menurut saya bukan pencitraan. Gitu. Jadi Kang Deddy segmennya mungkin ya masyarakat yang menengah ke bawah, walaupun sudah terjadi cukup lama. Saya tahu persis Kang Deddy sudah mulai dari tahun 2017, ya kan? Peningkatannya tidak sesignifikan seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kenapa? Karena Pak Purbaya salah satu hal lagi yang connected society itu sebagian besar itu adalah mereka yang di range umur yang kita sebut sekarang Gen Z dan milenial, ya kan, gitu. Jadi hal itulah yang menyebabkan perbedaan antara segmen Kang Deddy dengan Pak Purbaya. Kalau menurut saya seperti itu. Wah, ini nih teman-teman. Setiap kali KDM ini menyelesaikan masalah yang viral, kemudian beliau update ke sosmednya beliau, selalu saja ada yang nyinyir, selalu saja ada yang menyebut beliau ini sebagai gubernur konten, teman-teman. Padahal dengan KDM mengupload di media sosialnya, kita jadi tahu kan yang namanya penyelesaian masalah itu seperti apa. Dan ini menjadikan kita tahu ya sebagai masyarakat, oh ternyata kinerjanya seperti ini ya. Ternyata supaya semuanya teratasi prosesnya tuh begini ya. Terima kasih pimpinan dan kawan-kawan semua dalam forum yang terhormat ini. Fraksi PD Perjuangan ada yang sampaikan, ada hal-hal yang sampaikan terkait dengan masukan dan juga penegasan mungkin nanti dalam pembahasan APBD perubahan 2025 dan juga APBD 2026. Hal ini disampaikan sebagai sikap fraksi dan akan disampaikan oleh 4 orang anggota kami, Pak Doni Huta Barat, Pak Rafael Sitomorang, Pak Bayu, serta yang terakhir adalah Ibu Dia. Izin pimpinan untuk selanjutnya, kawan-kawan barangkali menyampaikan dan ini adalah sebagai sikap dan masukan dari fraksi PD Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Doni dan kawan-kawan. Mangga Pak Doni. Ya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Wakil Gubernur dan seluruh perangkat daerah. Sebelum tadi sudah disampaikan oleh rekan kita dari fraksi PD Perjuangan, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan nanti dalam pembahasan terkait perubahan. Nah, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan terkait dengan masukan aspirasi masyarakat yang kami dapatkan melalui reses, kunjungan kerja maupun audiensi perlu kami tindak lanjuti menjadi kewajiban kami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu kami mohon penjelasan bagaimana cara memperjuangkan aspirasi yang masuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ada kekhawatiran kami aspirasi yang bersumber dari masyarakat tidak dapat terakomodir, sehingga kami perlu mekanisme yang tepat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Yang selanjutnya sama Bapak siapa tadi Pak? Pak Rafael. Ya. Oke. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Beberapa waktu belakangan ini kami DPRD Provinsi sering menerima aduan, masukan terkait kebijakan atau langkah dari pemerintah provinsi terkait alih fungsi lahan dan penertiban bangunan liar. Dari masukan-masukan tadi, dari aspirasi tadi, seringkali menimbulkan persepsi bahwa tindakan tersebut tebang pilih. Ada satu sisi bangunan liar dihabisin, tapi ada bangunan megah, padahal berdekatan itu dibiarkan. Contohnya itu di daerah Subang, di Cagak, gitu loh. Jadi seolah-olah promosi perusahaan tertentu, gitu loh. Nah, maksud kami ini kalau dibiarkan ini berbahaya, pimpinan. Jadi kami ingin agar tegakan hukum tidak tebang pilih. Jangan yang kecil-kecil dihabisi, tapi yang besar dibiarkan. Nah, terkait itu di beberapa tempat itu seringkali pemerintah provinsi menjanjikan kompensasi atau tempat usaha. Nah, sampai hari ini belum jelas pimpinan. Makanya mungkin terkait dengan pembahasan APBD ini harus menjadi bagian dari aspirasi yang dimasukkan soal penertiban tadi. Dan kalau kita bicara penertiban jangan jauh ke puncak. Kita punya Perda KBU
Tapi sampai hari ini kami tidak melihat sesuatu yang serius dilakukan terhadap kawasan Bandung Utara. Jadi jauh sebelum ke puncak ya itu dekat kok, gitu loh. Nggak usah jauh-jauh gitu loh. Anda menyaksikan sendiri ya teman-teman, ternyata nih ketika rapat bersama KDM ini terus diserang oleh fraksi anak-anak banteng teman-teman ya. Giliran gak dikontenin, beliau ini selalu saja diserang-serang. Ada yang protes-protes ke KDM kalau suara rakyat tidak didengar teman-teman ya. Jadi ada yang bilang ini protes ini Pak, ini protes ini Pak, begitu. Padahal Pak KDM ini kalau memang beliau terjun ke masyarakat tentunya ada hal-hal yang luput, tapi ya tentu saja kalau ada laporan diperbaiki. Apa pendapatmu tentang julukan Gubernur Konten untuk Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi, Gubernur terpilih Jawa Barat, angkat bicara soal julukan tersebut yang ramai dibahas warganet. Ia menjelaskan bahwa membagikan video singkat di media sosial bertujuan mendekatkan diri dengan masyarakat, menyampaikan informasi program kerja secara transparan dan efisien, serta berhasil menghemat anggaran media Jawa Barat hingga 47 miliar. Wow. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi, dan misi. Tujuan, visi, dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat. Termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Oh ya, platform justru media bermanfaat. itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video, dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Wow, banyak Kalau per ya. tahun 50 miliar, kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Wow. Belum digit anggaran yang lain. Ya, betul. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Tetapi ini orang yang... Apa pendapatmu? Tetapi ini orang yang salah paham tentang saya. Saya ini bukan konten kreator sebagaimana orang lain. Saya ini adalah orang yang melakukan kerja sebagai gubernur yang seluruh pekerjaannya direkam. Nutup tambang pekerjaan gubernur, benerin mobil overload ke pekerjaan gubernur, sidak ke perusahaan pekerjaan gubernur, beresin banjir pekerjaan gubernur, beresin anak-anak yang anak-anak istimewa adalah pekerjaan gubernur. Dan itu nggak ada yang dibuat-buat sengaja pengen viral-viralan, enggak. Untuk apa saya rekam? Karena saya khawatir direkam oleh orang. Kalau direkam oleh orang kayak bapak, direkamnya sepotong. Saya berapa kali akan pernah fitnah kalau saya tidak punya channel YouTube yang utuh. Betul teman-teman ya. Ini bermanfaat loh. Justru KDM itu membuat konten bukan sekedar konten, tapi supaya masyarakat tahu kalau beliau ini tengah bekerja, kerjanya gimana begitu. Dan takutnya beliau gitu ya, kalau beliau nggak bikin konten nih, banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi ketika beliau berkunjung. Jadi Kang Deddy hati relanya tinggi. Uang tidak sayang, yang penting sayang rakyatnya. Iya. Tidak sayang duit, sayang rakyatnya. Iya. Itu kalau orang tahu pikir, kalau Pak Jokowi mana pernah dia ketemu kasih 3 juta, 6 juta, berapa juta, segental diberi ya. Jadi termasuk susah nyari KDM nih orang. Mereka tuh utusan Tuhan, jangan main itu. Orang macam tutup aja main-main. Iya benar-benar. Tahu dah. Tak pernah ada yang nggak berikan duit. Dah suah. Benar. Iya benar-benar Kev. Gaya orang macam-macam Kev. Jadi Kang Deddy tidak pelit orangnya. Iya. Murah rezeki deh kata. Bukan sedikit jipat leompak.
Dia beri orang bibi tuh kurang modalan, samtiao untiao. Mau pribadi je tu. Pribadi je. Gaji je atau apa? Dia tahan gaji dia bagi ke kau. Lagi macam mana? Iya. Jadi kalau Kang Deddy ini bisa ke Tiongkok ketemu Xi Jinping, cocok dengan Xi Jinping. Hati untuk rakyat itu jadi. Nah, ini suara netizen dari ujung Pangkal Pinang ya teman-teman, mengatakan kalau KDM ini pemimpin utusan Tuhan yang beneran dikasih Tuhan untuk kita semua supaya beliau ini bisa meluruskan permasalahan yang ada di Jawa Barat. Kemudian juga beliau ini menuntaskan berbagai macam masalah yang terjadi di sana. Tapi nih teman-teman, gak cuman di Jawa Barat saja loh. Ternyata dukungan-dukungan untuk KDM itu sampai ke berbagai macam wilayah di Nusantara. Coba kita lihat video berikutnya ya. Suka dengan KDM nggak? Suka sekali. Suka sekali ya. Bali. Orang Bali itu berapa persen suka ke KDM? Kemungkinan 99% ya. 99% ya orang Bali ya Orang suka Bali sama suka. KDM. Keren banget nih warga Bali mendukung KDM Bapak ini ya. 99%. Semoga Bapak KDM itu selalu sehat, dipanjangkan umurnya biar bisa bermanfaat lagi buat bangsa kita. Meski aku tuh bukan orang Jabar, aku tuh orang NTB Pak, aku orang Lombok. Tapi senang banget lihat vlog-vlognya Bapak dan aku tuh kagum banget sama Bapak. Seandainya Bapak ini bisa, seandainya Bapak ada 20 orang di seluruh Indonesia ini, mungkin gak ada lagi Indonesia yang miskin Pak. Mungkin rakyatnya bakalan sejahtera Pak. Mungkin Indonesia akan maju dalam 5 tahun ke depan. Pak Deddy, negeri ini butuh pemimpin yang bisa mengerti dan merasakan keadaan rakyatnya. Para pemimpin di negeri ini sedang butuh panutan. Pak Deddy, rakyat Indonesia mendukungmu. Pak Deddy Mulyadi, anak-anak di Indonesia mendoakan yang terbaik untukmu. Pak Deddy, jangan pernah berubah. Tetaplah dekat dengan rakyat. Pak Deddy Mulyadi. Oh teman-teman ya, gak cuman dari masyarakat Jawa Barat saja loh, KDM ini dukungannya banyak banget dari berbagai macam pelosok Nusantara. Ada Bali ya, kemudian ada dari Lombok, terus juga anak-anak luar Jawa Barat yang sangat mendukung KDM. Gini kok dibilang gubernur konten, ini malah justru menunjukkan kinerjanya. Beliau langsung direkam, kemudian diupload di sosmed. Kelihatan dong kinerjanya. Halah, mereka yang kritik-kritik itu apa kerjanya, ya kan? Nah, itu tadi untuk informasi hari ini teman-teman. Jangan lupa di like videonya, subscribe channel Perspektif yang belum subscribe ya. Kemudian jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya untuk di-share di grup-grup WhatsApp atau grup-grup lainnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.